Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felandria Aisyah Wasundowo, NIM 1124005 dari Prodi PAI kelas 4A. Di sini saya akan membuat tugas video akhir UAS yang berjudul Modul Evaluasi Pembelajaran PAI Materi Tayamum tentang mendesain asesmen pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik kelas 10 SMA. Lanjut pendahuluan. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, mengukur, dan menafsirkan informasi mengenai hasil peserta didik atau hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta menentukan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Tujuan evaluasi pembelajaran sendiri yaitu 1. Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tayamum. Yang kedua, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketiga, mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Keempat, menentukan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. Kelima, menjadi dasar bagi guru dalam memperbaiki strategi dan metode pembelajaran. Keenam, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat evaluasi pembelajaran yaitu memberikan informasi tentang hasil belajar peserta didik. 2. Membantu guru mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan program pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas. Kelima, membantu guru mengambil keputusan dalam proses pembelajaran berikutnya. Yang keenam atau terakhir, meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yaitu pengertian asesmen diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal, kesiapan belajar, dan kesulitan yang dimiliki peserta didik. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bentuk asesmen diagnostik yaitu contoh pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Sebutkan fungsi tayamum dalam ibadah. Lalu, kapan seseorang diperbolehkan bertayamum? Apakah tayamum dapat menggantikan wudhu? Sebutkan alat yang digunakan untuk tayamum. Bentuk tersebut yaitu bentuk asesmen diagnostik. Selanjutnya, asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah memantau perkembangan belajar peserta didik, memberikan umpan balik, dan membantu guru memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Bentuk asesmen formatif yaitu observasi aktivitas peserta didik, diskusi kelompok, pengerjaan LKPD, presentasi hasil diskusi, tanya jawab selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Bentuk asesmen ini yaitu tes pengetahuan, pengertian tayamum, dasar hukum tayamum, syarat dan rukun tayamum, tata cara tayamum, serta hikmah tayamum. Analisis hasil asesmen. Analisis hasil
hasil asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Melalui analisis ini, guru dapat menentukan peserta didik yang telah tuntas, peserta didik yang memerlukan remedial, dan peserta didik yang layak memperoleh pengayaan. Seperti itu. Lalu kemudian program remedial. Program remedial merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Program ini bertujuan membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan pemahaman terhadap materi tayamum. Bentuk kegiatan remedialnya yaitu yang pertama, pembelajaran ulang materi tayamum, kedua, bimbingan individu, ketiga, bimbingan kelompok kecil, keempat, praktik ulang tayamum, kelima, pemberian soal atau tugas tambahan, keenam, tes ulang setelah remedial. Contoh perbaikan hasil evaluasi bisa dibaca di PPT, yaitu ada permasalahan. Yang pertama, siswa belum memahami syarat tayamum. Kedua, siswa salah mengurutkan langkah tayamum. Lalu tindak lanjutnya seperti guru menjelaskan kembali materi, guru mendemonstrasikan praktik tayamum atau mempraktekkan. Lalu siswa melakukan praktik ulang dengan pendampingan. Program pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran. Program ini bertujuan mengembangkan potensi kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Bentuk kegiatan pengayaan yaitu seperti yang ada di PPT, membuat poster edukasi tayamum, mempelajari dalil Al-Quran, membandingkan tayamum dan wudhu, menganalisis studi kasus tayamum menjadi tutor sebaya. Manfaat program pengayaan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, memperluas wawasan keagamaan. Ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik. Keempat, melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama. Kelima, membantu peserta didik belajar secara mandiri. Contoh soal pemahaman C1 sampai C2, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian tayamum. Yang kedua, sebutkan dasar hukum tayamum. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat tayamum. Yang keempat, yaitu sebutkan rukun tayamum. Yang kelima, jelaskan tata cara tayamum yang benar. Yang B, soal penerapan C3. 6. Ahmad sedang berpergian jauh dan tidak menemukan air untuk berwudu. Apa yang harus dilakukan Ahmad? Jelaskan alasannya. Yang ketujuh, yaitu tetap tentang soal penerapan C3, yaitu seseorang sedang sakit dan dilarang dokter menggunakan air. Bagaimana cara bersuci yang dapat dilakukan agar tetap dapat sholat? Yang C, soal analisis C4, yaitu mengapa Islam memperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu dalam kondisi tertentu. Yang kesembilan, analisislah perbedaan antara. Yang C, yaitu soal analisis C4, mengapa Islam memperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu dalam kondisi tertentu. Yang kesembilan, yaitu analisislah perbedaan antara wudhu dan tayamum berdasarkan syarat dan tata caranya. Yang D yaitu soal evaluasi C5. Menurut pendapatmu, apakah tayamum menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya? Berikan alasan yang jelas. Nah, soal-soal tersebut yaitu contoh-contoh soal C1 sampai C5. Nah, slide selanjutnya yaitu kunci jawaban singkat ini adalah jawaban dari soal-soal sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.